Oriental Ortodoksi adalah persekutuan gereja-gereja Kristen Timur yang hanya mengakui 3 konsili ekumenis. Konsili Nikea yang pertama, Konsili Konstantinopel yang pertama, dan Konsili Efesus. Menolak definisi dogmatis Konsili Kalsedon. Oleh karena itu, gereja-gereja ini juga disebut Gereja Timur Kuno atau Fondasi Gereja Non-Kalsedonia. Semua sejarah gereja Oriental Ortodoks kembali ke awal mula kekristenan. Mereka didirikan oleh para rasul atau murid-murid pertama mereka. Dan teologi mereka tidak mengalami perubahan signifikan dalam perjalanan sejarah mereka. Gereja Oriental Ortodoks mempunyai peran misionaris yang besar pada tahap awal kekristenan dan memainkan peran besar dalam sejarah perpecahan Mesir. Menurut kanon Gereja Oriental Ortodok, keempat uskup Roma, Alexandria, Efesus, dan Antioquia semuanya diberi status sebagai patriark. Dengan kata lain, pusat-pusat kerasulan kuno kekristenan pada Konsili Nikea pertama, masing-masing dari 4 patriark bertanggung jawab atas para uskup dan gereja-gereja tersebut. Dalam wilayahnya sendiri, dari gereja universal, sehingga uskup Roma selalu dianggap oleh yang lain sebagai yang berdaulat penuh dalam wilayahnya sendiri, dan juga yang pertama di antara yang sederajat. Karena kepercayaan tradisional bahwa Rasul Petrus dan Rasul Paulus menjadi martir di Roma. Perpecahan antara gereja Oriental Ortodoks, gereja Ortodoks Timur, dan gereja lainnya terjadi pada abad ke-5. Pemisahan ini sebagian disebabkan oleh penolakan Paus Dioskoros, Patriark Alexandria, untuk menerima dogma Kristologi yang diumumkan oleh Konsili Kalsedon, yang menyatakan bahwa Yesus mempunyai 2 kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Kelstedt yang menyatakan bahwa Kristus mempunyai 2 kodrat. Namun karena deklarasi konsili tidak mengakui 2 kodrat yang tidak terpisahkan dan bersatu, atau harapan dari Dioskoros hanya akan menerima dari 2 kodrat, tetapi tidak dalam 2 kodrat. Bagi para hierarki yang akan memimpin gereja Oriental Ortodoks, ini adalah kota untuk menerima historisisme yang diungkapkan dalam terminologi yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang Kristologi. Didirikan di Sekolah Teologi Alexandria yang menganjurkan formula yang menekankan kesatuan inkarnasi di atas semua pertimbangan lainnya. Gereja Oriental Ortodoks sering disebut sebagai gereja monofisika. Meskipun mereka menolak label ini karena dikaitkan dengan monofisika utopis, mereka lebih suka istilah non-Kalsedonia atau miafisit. Gereja Oriental Ortodoks menolak apa yang mereka anggap sebagai ajaran monofisika, sesat dari guru-guru muda, dan Nestorius, serta definisi keuskupan tentang Konsili Kalsedon Kristologi. Meskipun penting, bukanlah satu-satunya alasan penolakan gereja Alexandria terhadap Konsili Kalsedon. Masalah-masalah politik gerejawi dan kekaisaran dibahas dengan hangat selama periode tersebut. Pada tahun-tahun setelah Kalsedon, para patriark Konstantinopel tetap menjalin persekutuan dengan para patriark non-Kalsedon dari Alexandria, Antioquia, Yerusalem. Sementara Roma tetap tidak menjalin persekutuan dengannya. Dan persekutuan yang tidak stabil dengan Konstantinopel baru pada tahun 518. Kaisar baru Bizantium Justin yang pertama menuntut agar gereja di Kekaisaran Romawi menerima keputusan konsili. Justin memerintahkan penggantian semua uskup non-Kalsedon, termasuk para patriark Antioquia dan Alexandria. Sejauh mana pengaruh uskup Roma dalam hal ini telah menjadi bahan perdebatan. Alasan ekskomunikasi para uskup non-Kalsedon oleh para uskup Konstantinopel. Pada tahun 451, Roma adalah yang meresmikan ajaran perpecahan bahwa Yesus Kristus memiliki 2 kodrat yang ditegakkan oleh Konsili Kalsedon adalah sebuah dogma penganiayaan. Salah satu ciri paling menonjol yang dialami dari sejarah gereja Oriental Ortodoks adalah penganiayaan dan pembantaian yang tak henti-hentinya oleh kaum Bizantium, kekuatan Muslim Persia dan Ottoman. Pada masa kini, persekutuan Oriental Ortodoks terdiri dari 6 kelompok: Gereja Koptik Ortodoks, Syriak Ortodoks, Ethiopia Ortodoks, Eritrea Ortodoks,
Gereja Ortodoks Syrian Malankara, dan Gereja Apostolik Armenia. Keenam gereja ini, meskipun saling berhubungan, secara hierarkis independen dan tidak memiliki padanan, seperti Uskup Roma atau Patriark Ekumenis Konstantinopel, tanpa konsep supremasi atau presiden masing-masing. Pada abad ke-20, skisma Kalsedon tidak dilihat dengan relevansi yang sama, dan dari beberapa pertemuan antara otoritas Katolik Roma dan Oriental Ortodoksi, deklarasi rekonsiliasi muncul dalam pernyataan bersama Patriark Oriental Ortodok kepada Paus pada tahun 1984.